Di Alkitab ada banyak sekali contoh yang dapat saya gunakan. Tapi contoh yang paling sederhana, yang mungkin ya dengan mudah dapat kita mengerti adalah contoh daripada Rasul Petrus. Ya, Petrus ini orang yang ya saudara-saudara sama seperti kita, menjadi setia kalau keadaan baik-baik saja, tapi kalau kesulitan datang berubah setia. Ya, Petrus adalah murid Yesus dan dia bisa dikatakan sebagai salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Ya, karena ketika Yesus melakukan hal-hal yang pribadi begitu, maka dia seringkali mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 murid ini ring satu, saudara. Saya ingat ketika Yesus berdoa di atas gunung Allah dan kemudian Yesus berubah rupa, saudara ingat ya, wajah Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Di sana ada Petrus yang menyaksikan itu. Ya, kemudian kan ada turun awan. Kemudian waktu awan itu turun, terdengar dari dalam awan itu suara yang mengatakan, inilah dia anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan kemudian awan itu memecah dan muncullah Yesus dari dalam awan tersebut. Ya, jadi suara itu bermaksud ditujukan kepada Yesus. Petrus melihat itu. Petrus banyak melihat hal-hal yang jarang dilihat oleh orang banyak. Bahkan Petrus kadang-kadang mengalami hal yang tidak dialami oleh murid-murid yang lainnya. Bagaimana ketika Petrus berjalan di atas air, walaupun tidak lama, setidaknya dia berjalan di atas air. Betul tidak? Tidak ada satupun murid yang pernah berjalan di atas air. Petrus, ya, Kefas yang mengalami itu. Ketika murid-murid ketakutan di perahu karena dihantam oleh ombak, tiba-tiba Yesus datang kan? Waktu Yesus datang, Alkitab mengatakan Yesus berjalan di atas ombak. Maka mereka berteriak hantu karena mereka ketakutan. Ya, memang kita kalau takut model begitu. Waktu Yesus datang mendekat, Yesus berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Puji Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan selalu membawa kedamaian bagi setiap kita. Maka hari ini ketika engkau kehilangan damai sejahtera, engkau bukan kehilangan damai sejahtera, engkau jauh dari Tuhan. Ya, jangan pertahankan damai sejahtera, pertahankan hubunganmu dengan Tuhan, jaga jarak dengan Allah. Ya, kalau saudara naik kendaraan biasa kan, kalau naik mobil atau motor, ada mobil di depan kita yang biasanya ada tulisan di belakang mobil itu jaga jarak. Ya. Penting untuk menjaga jarak, jangan terlalu jauh dengan Allah, dekatkan dirimu kepada Allah. Karena ketika engkau dekat dengan Allah, damai sejahtera daripada Allah akan tinggal di dalam kehidupan saudara. Kita kehilangan damai sejahtera bukan karena damai sejahtera itu pergi, karena engkau jauh daripada Tuhan. Ya, maka yang perlu dijaga bukan damai sejahtera, yang dijaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena selama engkau dekat dengan Allah, maka engkau akan tenang. Alkitab mengatakan hanya dekat. Ya, itu Alkitab loh, ayat yang dijadikan pujian. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yesus datang berkata, jangan takut, ini aku. Ya, maka Petrus berkata, kalau engkau benar-benar guruku yang saya layani, suruh saya berjalan di atas air. Maka Petrus pun berjalan di atas air. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Petrus berjalan di atas air, saudara-saudara. Ya, Petrus mengalami sebuah pengalaman yang tidak pernah dialami oleh murid-murid. Ya, Petrus melihat bagaimana ya Lazarus dibangkitkan, anak budak Nain dibangkitkan. Petrus melihat bagaimana seorang yang buta sejak lahir disembuhkan. Petrus melihat bagaimana seorang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Petrus melihat keajaiban-keajaiban besar yang dinyatakan oleh Yesus. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika kesulitan itu datang? Apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap dan kemudian diadili? Alkitab mengatakan, saudara-saudara, ya, ketika ada seorang wanita yang datang dan bertanya, bukankah kamu salah seorang murid daripada Yesus? Maka dengan memaki sambil bersumpah, Petrus berkata, aku tidak mengenal Yesus. Ya, bayangkan itu ketika dia menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya, maka Alkitab mengatakan, ayam pun berkokok. Ya, saudara lihat, walaupun Petrus sudah menyaksikan hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Yesus, ya, ketika kesulitan itu datang, Petrus menyangkal Yesus. Jadi inilah alasan kenapa bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Karena kalau kita memilih dia, saudara-saudara, pilihan kita tidak akan tetap. Hari ini ketika engkau dalam keadaan yang aman, damai, engkau bisa setia.
Tapi ketika engkau mengalami kesulitan, maka engkau bisa berubah setia. Puji Tuhan, yang pegang, yang pilih Tuhan. Ya, dia pegang tangan kita, dia pilih tangan kita, dia pegang tangan kita, dia yang memilih kita. Kita bisa berubah setia, tapi Tuhan tidak pernah berubah setia. Petrus bisa menyangkal dia sebanyak 3 kali, tapi Yesus tidak pernah menyangkal Petrus. Haleluya. Dan inilah saudara-saudara keyakinan iman kita kepada Allah. Ya, karena dia adalah Allah yang setia di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Ya, maka ketika engkau di dalam sebuah pergumulan, pandanglah kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan pengertian bahwa dia setia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah itu sendiri di dalam kehidupan ini. Ya, di dalam Roma pasal 8. Ya, saya ingin membacakan ayat ini ya. Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38 ya. Dan ayat yang ke-39. Firman Tuhan. Sebab aku yakin ya, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, mau apapun itu tidak ada. Ya, satu-satunya yang mengancam keterpisahan itu hanyalah dosa. Karena saya baca Alkitab kan, di Alkitab itu ada ayat mengatakan bukan karena telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar, bukan karena ya tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhanmu adalah segala dosa-dosamu. Ya, itu sebabnya dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, ayat 2 bilang kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa, ya, penguasa angkasa, ya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, kata Alkitab. Ya, dosa yang memisahkan manusia daripada Allah, tetapi Yesus telah datang ke dalam dunia. Musuh paling besar yang memisahkan kita daripada kasih Allah telah dihancurkan. Ya, sehingga dengan matinya Yesus di kayu salib ketika dia menebus dosa kita, tidak ada lagi apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kendati hari ini ketika engkau pun hidup di dalam dosa, ya, engkau bisa datang kepada Allah sambil memohon pengampunan daripadanya, ya. Karena kita mengatakan di dalam Dia, Efesus 3 ayat yang ke-12. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Yesus, oleh karena kematian dan pengorbanannya, kita punya keberanian. Tidak ada rasa takut seperti ketakutan yang dirasakan oleh Adam dan Hawa ketika Tuhan datang mengunjungi mereka sesudah mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, kita punya keberanian dan jalan masuk, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, sehingga ketika engkau berdosa, engkau bisa dengan penuh keberanian minta pengampunan daripadanya. Ya, dan pengampunan itu akan diberikan kepada saudara. Jadi tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah, termasuk dosa manusia itu sendiri. Ya, maka jangan izinkan saudara-saudara, ya, setan terus-menerus mendakwa kehidupanmu dengan semua dosa yang telah engkau lakukan. Engkau berdosa bukan kepada setan, sehingga engkau tidak perlu merasa mempertanggungjawabkan dosamu terhadap setan. Engkau bersalah kepada Tuhan. Ya, Daud berkata, Tuhan, aku berdosa kepadamu. Dan coba tebak, Tuhan itu adalah Allah pengasih dan penyayang. Ketika engkau bersalah kepadanya, engkau datang minta ampun, maka dia pun akan mengampuni saudara. Saya teringat dengan sebuah, ya, ilustrasi sederhana, di mana ada, ya, adik kakak yang pulang kampung, saudara-saudara, ya, karena libur kan. Mereka lebih suka menghabiskan waktu mereka bersama dengan nenek dan kakek di kampung, karena libur di kampung itu, ya, pengalaman yang paling menyenangkan daripada saudara-saudara menghabiskan libur di, ya, di rumah orang tua.
Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Ya katakanlah nama adik kakak itu Wati dan Anto. Ya, satu kali saudara-saudara, Anto itu paling senang kan kalau di kampung dia main kutipel. Ya, dia satu kali pergi ke sawah untuk menembak beberapa ekor burung di sana. Tapi dia sedemikian penasaran karena tidak satupun burung yang mampu ditembak, saudara. Sampai kemudian dia pun kembali karena hari sudah mulai gelap, kembali ke rumah neneknya dengan perasaan yang penuh dengan kekecewaan. Tiba-tiba di jalan dia lihat nih ada yang lewat, rombongan bebek milik daripada kakeknya. Maka karena penasaran tidak bisa menembak burung, dia tembak tuh bebek. Maka surat-surat ya ketika dia menembak sembarang saja, ya batu itu terlontar dan mengena salah satu kepala bebek dan bebek itu langsung mati di tempat. Maka dia pun dengan ketakutan luar biasa, kan itu bebek dari kakeknya. Dia langsung saudara-saudara yang mengambil bebek tersebut dan kemudian menguburkannya di belakang rumah. Dan dia berharap tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut. Tapi sayang sekali ternyata kakaknya Wati memperhatikan dia. Ya, maka dia mulai saudara-saudara ya takut ya. Dan dia memohon kepada Wati agar Wati tidak memberitahukan hal itu kepada kakek dan neneknya. Maka waktu malam mereka lagi makan ya. Waktu makan dan selesai makan, neneknya ngomong begini, ya, Wati kamu jangan dulu tidur, ya, kamu bantu nenek dulu cuci piring, ya. Kemudian Wati ngomong, nek tadi Anto bilang nanti Anto yang cuci piring. Anto menatap Wati dengan wajah yang tidak percaya, dengan perasaan yang bingung juga. Sejak kapan saya ngomong begitu? Kemudian Wati pun mendekati Anto dan dia berbisik begini, Anto, ingat bebek. Ya. Maka Anto pun saudara-saudara tidak bisa buat apa-apa. Ya, dia diancam oleh Wati. Maka dia pergi ke dapur untuk membantu nenek cuci piring. Ya, itu masih lebih baik daripada ya pembunuhan yang terjadi diberitahukan, dibongkar oleh Wati. Maka saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, keesokan harinya ketika kakek berkata, mari Wati Anto kita pergi ke sungai memancing, mandi-mandi. Nah, itu salah satu kegiatan yang disukai oleh Anto dan Wati. Maka ketika mereka hendak keluar rumah, kemudian Oma pun berkata, Wati, kamu tidak perlu pergi ya. Kamu bantu saja Oma di rumah biar Anto dan Opa yang pergi memancing. Kemudian sekali lagi saudara-saudara, Wati pun ngomong. Wati bilang apa, Oma? Ya, tadi Anto bilang nanti Anto yang bantu Oma. Dan Wati yang pergi memancing ya. Anto sekali lagi tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Wati. Dan sekali lagi Wati mendekati Anto dan berkata, Anto, ingat bebek. Maka Anto pun tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara ya. Anto membantu neneknya di rumah, sementara Wati senang-senang bersama dengan opanya di sungai. Maka Anto terus berpikir, kalau Wati terus melakukan hal ini kepada saya, maka liburan saya akan jadi liburan yang paling buruk seumur hidup. Ya, maka Anto saudara mengambil keputusan untuk mengaku. Waktu Opa pulang, Anto berkata, Opa, saya mau mengaku sesuatu. Tapi sebelum saya mengaku, saya harap Opa jangan marah ya. Opa pun berkata, apa ya yang ingin kamu mengaku begitu? Kemudian Anto pun berkata, Opa, saya kemarin menembak salah satu bebeknya Opa dan meninggal. Dan saya kuburkan di belakang rumah. Kemudian opanya berkata, Anto, sebenarnya bukan cuma Wati yang lihat, Opa pun lihat. Seandainya kamu mau mengaku dari kemarin, masalah ini akan cepat selesai dan Wati tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari kamu. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita punya Tuhan yang baik, maka jangan berikan kesempatan kepada setan untuk menghancurkan kehidupan saudara dengan semua dakwaan akibat dosa yang kau lakukan. Datanglah kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Amin.